Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasi wa amrana bil ma'ruf wa salatu wassalamu ala sahbihi wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ila khusus Al-Hamd sama hati syafaat kepada Muhammad Ali wa ala alihi syafaat kepada Nabi wa sallallahu alaihi wasallam wa Suma ila al-Imam al-Ghazali al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, enggak bisa sekarang. Apa sekarang? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari dulu. Setiap hari dulu ya. Kopi setiap hari dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semua. Bahasan terakhir minggu yang lalu yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah satu kali, kemudian ditambah dengan ayatul kursi satu kali, kemudian ditambah dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 18 dan 19 awal, kemudian 26 dan 27. Setiap habis sholat 5 waktu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka Allah janjikan dalam hadis qudsi yang pertama akan ditempati oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Yang kedua, orang tersebut akan ditempati di dalam surga Firdaus. Yang pertama masuk surga, yang kedua surga Firdaus. Yang ketiga, akan ditatap oleh Allah dengan pandangan rahmat setiap hari sebanyak 70 kali pandangan rahmat. Yang keempat, akan dikabul hajatnya 70 hajat, minimal mengampuni dosa. Dan yang kelima, dijaga dari kejahatan musuh. Dan yang keenam, ditolong dalam segala macam urusannya. Ini referensinya kita Al-Mau'idh Al-Buskuriah dari Syekh Abi Bakar bin Syekh Muhammad bin Al-Buskuri. Itu hadis yang ke-36. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-'aliyyul kabir. Inna dina indallahi as-salam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Innaka ala kulli syai'. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tulijul hayya min al-mayyiti wa tulijul hayya wa tarzuqu man tasya'u bi-ghairi hisab. Itu adalah ismul a'zam menurut sebagian pendapat ulama. Qulillahu wa malikal mulki wa amdana tujuh sampai dari hisab itu baris. Kalau kita sebut itu akan dikumpulkan dalam hadis yang lain. Maka itu adalah pembahasan kita yang cukup. Kemudian bacaan buat bayar hutang juga telah kita sampaikan dalam kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi. Ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang punya hutang sama majikannya tapi belum bayar sehingga tidak bisa merdeka. Kalau bayar misalnya 10 juta sesuai jumlah tertentu, maka budaknya akan merdeka. Kemudian kata budak tersebut, saya punya utang banyak. Ali bin Abi Thalib, mau tidak saya ajarkan kepada kamu bacaan-bacaan dari Rasulullah yang kalau mau baca, meskipun utangmu sebesar gunung akan lunas, akan dibayarkan. Apa itu? Allahumma qfini, kalau di hadis ini diganti dengan Allahumma qfina bihalalika rabbika wa aghnina bi fadlika an siwa.
Hadis riwayat Tirmizi. Hadis mampir, Allahumma kafina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman. Nah, sekarang materi baru para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bahas tentang masalah, benar tidak? Yaitu tentang evaluasi atau introspeksi diri. Nah, terusannya halaman 166 fi mu'aqabatin nafsi ala taksiriha. Menghukum diri ala taksiriha atas kelalaian. Jadi ketika kita perlu mengevaluasi diri, tiba-tiba dalam permohonan tersebut ada kesalahan kita. Misalkan ngelakuin dosa apa, saya ngelakuin kesalahan ini. Maka itu jangan dibiarkan cuma istighfar doang, cuma astagfirullahaladzim, ya Allah, bagus, memang seperti itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana selesai bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Selain istighfar dan tobat, ada satu lagi. Apa itu hukum diri sendiri? Yang keterlaluan, hukum diri sendiri bawa pisau, tusuk, bunuh diri, mati, pas neraka. Jadi hukumnya ada tertentu, ada cerita, ada cerita. Kita nggak bisa baca satu persatu kata karena kepanjangan cerita aja deh. Jadi cerita, ya. Diriwayatkan dari Mansur dari Ibrahim An-Nakhai, Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir ini ulama yang meninggal tahun 132, mendapatkan cerita ini dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama terkenal yang meninggal tahun 96 Hijriah. Ana rajulan minal ibadi kana ada di zaman beliau, di zaman Ibrahim An-Nakhai, seorang laki-laki yang ahli ibadah yang ngobrol sama cewek. Saking enaknya ngobrol, nggak terasa itu kaitan neraka apa. Falam yazal hatta wada'a yadahu al-fatihah. Saking enaknya ngobrol sudah berbicara dan ada sampai itu tangannya kena ke pahanya. Cewek biasa ngobrol-ngobrol. Setan uka-uka. Sumana dino. Kemudian orang tersebut menyesal. Seorang ibadah menyesal. Bahwa ayadahu alam. Setelah kejadian itu, orang tersebut meletakkan tangannya ke atas api hatta nasyab ayyabasa, sampai tangannya tersebut kering, ya, kebakar sedikit. Wadah. Jadi jangan diikuti, cuma kita tidak seperti itu. Ini contohnya ulama dulu, contohnya ulama dulu, kita kan wajar-wajar aja deh, pas kali nasihat itu sedekah, goceng, bayar dulu, bayar atau pakai puasa Senin Kamis atau pusat sekali buat pusat 10 kali atau pakai sampah meskipun dari situ iya atau susu piring jadi tiga tambahan gitu. Kita mah yang gitu aja nggak usah kayak begini kayak nanti tak lupa bakar semua Lempang terus setiap hari itu ya lempang ya. Jadi ini kisah nyata di zamannya Ibrahim An-Nakhai. Sebagaimana kata Mansur Al-Mu'tamir yang meninggal tahun 130 Hijriah, dari kisah tersebut, kisah daripada Ibrahim An-Nakhai, ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karena Imam Ghazali, dan yang kedua di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan yang ketiga Muhasabatun Nafsi punya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. 3 referensi. Jadi ada seorang ahli ibadah di zaman dulu yang lagi ngobrol sama cewek. Apa orang dekat istrinya, gak terasa tuh tangannya kayak tuh nempel ke pahanya tuh cewek. Paha doang, rasa tangan sampai paha, sampai paha. Baru sampai paha itu kalau gitu sampai paha lagi. Sampai paha disetok menyesal di mana? Itu contoh menghukum diri setelah merenung atau muhasabah. Tadi saya ngelakuin ini, saya pengen caranya. Kayaknya kalau pakai sedekah saya banyak duit, nggak cocok. Karena sedekah saya banyak duit, pakai apa ya? Fokus aku saya. Kalau nggak tahu nih, misalkan pakai masjid, wah cabutin rumput, karena sendiri. Dia yang hukum sendiri. Dia setelah kerja,
juga ya, yang di sini dia daripada akhirat nanti. Oh, apa nih? Jadi nanti dia nggak ketagihan ada uang dolar. Tapi kalau nggak ada umpan begitu, cuma istighfar nanti dia ada istighfar ini gratis. Istighfar ini 100, nah seorang jadi ditambah lagi bebannya. Yang penting jangan sampai nyelakain banget dirinya sampai meninggal gitu ya. Atau nggak meninggal tapi potong tangan jangan segitu. Terus nanti ada cerita di zamannya Abu Musa Asy'ari itu sampai ditepok habis nggak cewek habis nggak begini matanya langsung ditepok sampai keluar mata copot. Tamparan sahabat kan kenceng. Ya, kok ada benar sahabat yang tabiin. Keluar matanya. Kemudian setelah itu kata Abu Musa, itu matanya kenapa? Nah cewek sekali kemudian anak tepok. Waduh, itu zolimin diri itu sendiri. Kalau yang pertama rahmat, terus-terusan baru dosa. Ini kan baru sekali dia terlanjur gitu kan. Sering istighfar, Musa Asy'ari istighfar itu. Zalimin juga istighfar itu. Ya, itulah akibatnya kita harus punya ilmu juga. Kita pengen bikin jerat tapi jangan sampai keterlaluan. Cokol yang tidak. Tapi ada versi dua, ada yang bilang coklat, ada yang bilang menonjol keluar. Jadi bengkak sedikit, bengkak keluar. Jadi bengkak. Di sini nggak dijelaskan di ya umumnya. Maksudnya apakah bariza, ilah bariza itu menonjol. Ya ada juga mengatakan bariza di sini artinya keluar coklat. Kalimat bariza itu apa? Masih diperselisihkan. Jelas matanya tersebut bukan. Matanya dulu apakah coklat atau keluar atau nempel tapi bukan atau gimana boleh. Setelah sahabat Nabi itu. Kalau kita jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Kalau salah gitu deh. Sifat tobat tambah apa lagi? Misalkan 2000 ngasih kotak masjid atau ngajarin bonceng seperti itu. Mungkin kita kalau santri kalau hubungannya duit pasti jelas ya. Nah, kan pasti bokeh ya. Jadi punya duit pas-pasan orang tua 200.000 dia 300. Nah, kalau saya terus-terusan begitu, bahaya nih saya jajan-jajan. Pasti dia stop basket gitu. Nah, itu kisah daripada Ibrahim An-Nakhai. Waruya kata Imam Ghazali ada juga diceritakan sebagaimana dalam kitab Ibnu Abi Dunya yaitu Muhasabatun Nafsi kitabnya. Al Imam Al Ghazali menceritakan dulu di zaman Bani Israil rajulun yang ta'abbadu fi sawma'atihi. Sawma'ah itu diarak atau bahasa kita kuil atau di zaman kita sekarang masjid. Mas, zaman dulu di zaman Bani Israil ada orang yang getol banget ibadah di tempat uzlah. Zikir terus suasana masjid. Itikaf lagi, itikaf lagi. Paman kasa kaza di zaman atau iya dia melakukan hal tersebut dalam waktu yang lama. Pak Ashraf Faza Tayyubil Faidah Wabilatin. Suatu hari dilihat oleh dia diawasi oleh dia. Ada seorang ternyata orang tersebut adalah cewek ini itu dari tempat dari dalam ibadah. Dilihat. Fakta terlihat termasuk sebab cewek tersebut. Wahab Nabiha laki-laki tersebut pengen mendekat pengen jadi kafir bahasa kita. Lagi dalam tempat ibadah lagi kita. Pak Akbar jari jauh keluarkan sama dia sampai kaki nih keluar masjid bahasa kita keluar masjid baru sampai kaki baru tutup bawah kaki itu apa nama kita terserah apa dulu kaki masalah dulu kan tapi badannya masih di masjid. Lihat zina ini untuk turun menuju kepada itu cewek. Pak Adrokahullah bisa dilotin Allah menyatakan orang tersebut terlebih dahulu. Jadi baru kaki sadar oh stop dulu. Pakola dia berkata pada dirinya, maha terjadi uridu al-as'ar. Apa saya pengen lakukan sekarang? Gitu. Baru kaki. Para jati lagi nafsuhu akhirnya kembali lagi. Wa asomahu Allah jaga. Wa asomahu Allah jaga orang tersebut tidak jadi buat terus. Panama orang tersebut bisa. Falamma arada ayuhi dari tahu ila somah. Ketika kakinya pengen dimasukin lagi ke masjid ke tempat ibadah, dia berkata, hayata. Nggak mungkin. Rijul kharajat turidu antasi Allah itu mati fi somat kaki yang telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan saya kembalikan ke tempat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala la yaqulullah demi Allah tidak akan saya kerjakan zalika kepada semua. Akhirnya badan ini dalam tempat ibadah akhirnya jatuh di luar. Tahu. Patarokaham al-fatan fisomaan akhirnya kaki ditinggalkan gantungnya begitu jadi di teras masjid begini gantung ini tidak begitu
Ini badan setengah badan di dalam, karena kan baru mau, baru ingat aja setengah setengah dalam setengah keluar. Akhirnya itu tapi dihujankan, kena salju, karena di sana kan udah ini di daerah Arab kan sebagian esok ada salju. Kena salju, kena dingin, kena panas, kena matahari, dihujankan dalam waktu yang lama sampai itu kaki ternyata mengalami pembusukan dan diamputasi dipotong. Setelah itu ya para tersebut Fataro tahamu ala fatal pisau mati tusibu hal antor kena hujan, waria kena angin, wasal kena salju, wasyamas kena sinar matahari, hatta takut toats sampai itu kaki putus, masa kotor akhirnya putus. Ya, lepas masya Allah ta'ala Allah wahyukan kepada para nabi Bani Israel tentang kejadiannya, Allah berterima kasih kepada tersebut sehingga Allah abadikan kisah tersebut di dalam salah satu kitabnya ketika disebutkan apakah Taurat, apakah sebelumnya itu Zabur, apakah Zabur, apakah Taurat, Injil sebelumnya. Wa anzala fi ba'di kutubihi dzikrahu. Allah turunkan kisah tersebut penyebutannya di sebagian kitab-kitabnya. Ketika disebutkan di ba'di kutubihi di sini apa? Apakah Taurat, apakah Zabur, apakah Injil. Bayangkan saya di sana. Ini Imam Ghazali. Apakah benar Ustaz kisahnya? Allah alam ya, tapi kayaknya Imam Ghazali nggak bohong memang gitu. Imam Ghazali masa bohong? Imam Ghazali bohong. Maksudnya, insya Allah kan. Lagi Imam Ghazali yang sudah Imam Ibn Abi sampai segitu nih orang yang kalau kita mah nggak sanggup itu. Maksud saya adalah kita sesuai dengan keadaan diri. Jadi, jangan seperti itu, cuma supaya jerah. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala seorang sahabat Nabi pernah bertemu dengan Utbah bin Ghazwan Ar-Raqashi. Utbah bin Ghazwan Ar-Raqashi bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Matanya Ghazwan Ar-Raqashi, matanya Utbah bin Ghazwan Ar-Raqashi itu mengalami cedera. Hampir luka begini, berdarah-darah. Yang satu biji. Tahu ya? Nah di sini bahasanya mata, bukan dua mata yang satu. Mali ara'ainaka nafiza. Nafiro. Kenapa aku lihat matamu ini mau keluar? Cerita curhat ini. Tertapat saya melihat iltifata dengan satu penglihatan itu jariatan. Aku melihat ada satu cewek, yaitu budak cewek, libat di ya punya sebagian pasukan karena kan habis perang zaman dulu pasti ada harta rampasan perang, ada kuda, ada juga cewek-cewek tersebut jadi tawanan perang begitu. Palahus tuh hak langsung saya tangan cewek tersebut dengan sekali pandang begini cantik juga nih ya istrinya si pasukannya kafir gitu. Terus pasukan Tuhan saya gampang apa itu mata saya sok kata dengan sekali kan wah sahabat kamu pukulnya tuh terus dengan sahabat dengan kami karena Farah akhirnya keluar ke mata kosong bilang mata terjadilah apa yang kamu lihat ini istighfar apa siapa ini Abu Musa istighfar kan sama Tuhan itu sama Allah Subhanahu wa taala kenapa zolam ta'ainaka kamu telah menzolimi matamu belum nggak boleh innalaha awwalun nazar itu kan anak salah kan kelihatan cewek cantik kan ente tawanan kan itu udah begini kan iya terus udah begini ya sih langsung tampang salah itu habis itu lihat cantik ibu di ini kecuali pas dilihat itu cantik nah baru kamu salah ngezolimi matamu sendiri habis dilihat begini langsung digantung dilihat lebih lagi lihat lagi nah lalu itu ya Abu Musa saya tegur jangan seperti itu wa alaika haru yang terlihat setelah yang pertama baru boleh benar dosa jadi yang pandangan pertama rahmat kita lagi lewat naik motor nih ya ada cewek nanti di jalan di daerah kampung sebagian lama begitu pasti itu kita pastor boleh nah itu pandangan yang kedua pandangan yang pertama tadi ini polis. Tapi beda lagi kalau kita tahu di kali tersebut biasanya
Terus kita kalau lagi naik kereta kamu sekali gini, beda jurusannya. Iya, Ada orang yang jadi iya. yang tidak dosa itu dari awal tadinya tiba-tiba kelihatan orang wanita tanpa disengaja gitu ya, pada lagi mandi atau lagi. Makanya yang pertama tuh kayak gini deh, nggak usah ada jauh cuma gini. HP. Kita yang nggak lihat musik aneh-aneh, kita lagi nonton yang bagus dan sebagainya, tiba-tiba iklan nggak benar, video apa itu langsung cek. Tapi jangan malah lagi ya. Pencet, pencet. Klik, langsung klik. Hanya ini luar biasa sekali perjuangan khutbah bin Ghazwan Ar-Rasyid. Ustaz, tapi di Ihya Ulumuddin bukan khutbah bin Ghazwan, tapi Ghazwan iya, tapi yang tahqiq itu adalah khutbah anaknya bukan bapaknya. Tapi ada juga pendapat yang kedua itu bapaknya Ghazwan. Ada yang bilang khutbah bin Ghazwan, ada yang bilang Ghazwannya. Paham ya? Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga cerita kata Imam Ghazali itu. Artinya cerita kata Imam Ghazali. Wa nazara ba'duhum nazratan fahidatan ila imra'atin. Dan si Allah yashrab al-ma'an dari jatuh hayati. Ada juga sebagian anak mereka, hukuman mereka kalau melihat seorang wanita, ini ulama zaman dulu. Kalau melihat seorang wanita dengan pandangan nafsu di dalam jalan diri, bukan. Kalau melihat seorang wanita dengan pandangan nafsu, arti tertarik, orang tersebut langsung bersumpah tidak bakalan minum air dingin selama-lamanya. Jadi minumnya air hangat sampai meninggal. Fakana yashrabul ma'al haram. Fakana yashrabul ma'al haram. Akhirnya dia minum air panas. Liyunaggiso, yunaggisu. Artinya supaya sempit hidupnya. Liyunaggiso, agar sempit. Apa ini ala nafsi aish? Kehidupannya sempit atau sendiri. Kan orang kan rasa dingin, enak minum air panas. Kalau panas, minum dulu, sedikit. Lagi pengen air dingin, air sedikit. Kalau dulu air dingin. Karena lihat kan begitu. Boleh nggak tuh dia enggak dimasak dulu. Terus habis dimasak panas tuh dingin baru begitu. Seumur hidupnya sampai meninggal hanya gara-gara satu kali penglihatan haram. Tapi nggak diulangi lagi ya. Keren ya? Nggak diulangi kan? Itu. Ini kisah ada dalam Sofatu Sofah karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Jauzi. Yang pertama. Siapa ulama yang Imam Ghazali? Siapa ulama yang dimaksud? Yang meninggal tahun 180 Hijriah namanya Doyghor bin Malik. Doyghor bin Malik sekali melihat cewek cantik karena beliau masih muda dulu. Akhirnya beliau berjanji tidak akan minum air dingin selama mau minumnya air panas atau hangat. Kenapa? Karena supaya kembali neraka. Apa minuman neraka? Dua doang. Mau bolos sama. Minuman neraka cuma air panas dan nanah bercampur. Nggak ada jus, nggak ada apa, nggak ada air putih biasa, nggak ada putih. Minuman neraka, air panas yang bergejolak kita minum bocor, air putih. Yang kedua, nanah bercampur darah. Terus apa itu? Nanah bercampur darah. Darah orang itu bukan nanah kita, nanah orang juga bercampur. Itu minuman adalah karena ketika dia minum air panas, dia akan kembali. Tahu ya? Ini aja gak enak apalagi. Nah, ini perjuangan ulama zaman dulu. Ustaz terlalu baik. Makanya kita justru menyebutkan ini bukan buat dicontoh. Nanti kalau kita dicontoh semua ditulis, akhirnya nanti badan kita ketemu lagi di depan anjir berantakan. Banyak mata keluar, tangan buntung, dibakar, jangan begitu. Maksudnya adalah sesuaikan dengan ini kan beli tahun lama. Kalau kita kan tahun 2024 sekarang, tahun 2024 bukan 180 udah lebih dari 1000 hijri, udah 1000 tahun lebih. Ini 180 sekarang 1446. Satu 1446 itu lagi 140 berapa itu? 1200-an ya. Masya Allah. Jadi udah jauh dari Rasulullah. Hidupnya sahabat Nabi. Jadi wajar kalau kita itu benar. Begitu sih. Kalau kita hidup di zaman beliau, udah aneh kayak gini. Kalau kita hidup di zaman beliau, tapi karena kita di zaman sekarang kita tidak begitu doang ini istighfar sekarang. Jadi makanya adalah selain istighfar, selain tobat, kita kasih hukuman tambahan biar jerah. Apa sih kamu bocorin dong? Apa yang penting? Yang penting
Itu jangan ulangi lagi atau ulangi tapi waktu yang lama tahun depan jadi jangan kecepatan bikin dosa. Ya, ingat jangan sampai nyalahin diri sendiri. Jadi kan ulama zaman dulu gimana kuat. Kalau sekarang masya Allah jangan deh. Ntar pulang-pulang dari pesantren bilang orang tuanya, kenapa jadi begini? Saya sebuah dosa gitu. Jangan ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi cerita yang lucu. Kalau tadi kan wajar ya cewek. Tahu nggak nih? Tahu ya? Kalau tadi wajar apa itu? Eh, berbuat dosa ya. Yang lainnya. Kalau ini cuma begini. Ada seorang ulama lewat bangunan. Misalkan bangunan punyanya siapa? Abdul Mulki. Abdul Mulki. Oke. Sejak kapan dibangun? Sudah dari lama. Anda ngomong sejak kapan dibangun? Anda nyesel ngomong begitu. Ya kapan dibangun urusan ente apa ngomong begitu? Akhirnya dia bersumpah, demi Allah saya bersumpah akan bernazar, akan berpuasa. Bisa sanatin berpuasa 1 tahun akibat ngomong gak jelas kayak gitu. Imam Ghazali bercerita, wa yuhkar dan dikisahkan anna Hasan bin Abi Sinan, ada seorang ulama yang bernama Hasan bin Abi Sinan yang meninggal tahun 180 Hijriah. Kisah ini juga ada dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya juz 3 halaman 115 dan kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-9 halaman 168. Dua referensi. Ada seorang ulama terkenal namanya Hasan. Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan yang meninggal tahun 180 Hijriah. Marro bi ghurfatin. Ngelewatin satu kamar. Misalkan ngelewatin kamar ini nih. Berarti ada kamar. Faqala Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan berkata, misalkan punya demikian. Mata dunia tadi. Kapan bangunan ini dibangun? Kapan ruangan ini dibangun? Kapan ghurfah ini dibangun? Summa akbala ala nafsihi faqala. Kemudian dia berkata dalam hatinya dan berkata seperti ini. Tas alina amalayani. Hei jiwaku, kau bertanya sesuatu yang gak penting banget sih. Lawakibannaki. Saya bersumpah akan menghukummu wahai jiwaku. Bisaumi sanatin. Berpuasa sunnah 1 tahun full. Akhirnya puasa 1 tahun full. Kalau saya nggak sanggup. Waduh saya masih ada bandel ya. Jadi saya buat SMP ada semu dikit, galak gitu. Jadi saya waktu di sini semua mau digebok gitu. Saya ajar itu di rontok. Akhirnya saya puasa, 2 bulan berturut-turut. Sekarang udah meninggal orang, udah kereta gitu. Jadi saya, padahal salah dia, diusir gitu. Tapi saya pikiran, kalau yang kiamat berangkat ini. Karena nanti puasanya 2 bulan, ngapain? Buat nebus itu biar nanti kalau dia tanya lagi kasih aja ya 2 bulan lumayan lah. Cuma 2 bulan betul ya harus setahun. Kalau setahun ya gini gitu ya. Karena aku nih terus-terusan dahar ya dah puasa dahar bukan puasa dahar puasa makan puasa dahar puasa setahun. Tapi meskipun puasa dahar puasa setahun tapi masih bagusnya puasa dahar. Buka enggak buka itu paling bagus. Karena puasa dahar nggak ada ujiannya, puasa terus. Kalau puasa dahar puasa, kita besok nggak puasa. Untuk mulai puasa lagi susah. Puasa istiqomah begitu. Susah itu. Susah lagi. Makanya puasa yang terbagus puasa dahar. Puasa dahar. Puasa dahar. Apa manfaat puasa dahar? Siapa orang yang berpuasa dahar kata Rasulullah terbebas dari neraka. Jadi dapetin puasa setahun full aja. Insya Allah janji Rasul terbebas dari neraka. Puasa dahar. Setahun full. Kecuali dipotong tasyrik, dipotong puasa Idul Fitri, Idul Adha, potong Ramadan dan bersama. Nanti kalau puasa sunnah Syawal digabungin awal dan puasa dahar puasa setahun. Sahurnya sama-sama, bukan puasa putih, bukan puasa biasa, cuma dahar. Puasa dahar. Para jamaah yang dirahmati oleh Rasulullah SAW, Abdul Mulki, kapan kita mengambil puasa itu? Belum seperti jawab, jangan langsung. Ngapain sesuatu yang nggak penting? Jelas baca ente, gua bakalan menghukum ente. Wahai jiwaku,
puasa ini besok full biar nggak mulai. Jadi setelah puasa tahun depan itu kalau pengen ngomong lagi mas, puasa lagi. Itu cara ulama dulu asam bin Abi Sinan yang ini ya tahun 180 Hijriah. Jangan yang masa-masa zaman Imam Syafi'i baru lahir, Imam Syafi'i akhirnya 150 Hijriah, beliau beliau seseorang kemudian 30 tahun kemudian. Jadi berarti lebih senior beliau. Enggak, lebih senior Syafi'i. Lebih senior beliau karena Imam Syafi'i akhirnya 140 meninggalnya 240. 200 dia sudah langsung diikuti sejalan dengan Imam Abu Hanifah yang tua gitu ya. Saya ini ulama zaman dulu cuma ngomong satu kalimat begini kapan pada kelas yang tanya pentingnya nggak ada pertanyaan lain. Oh ini ada pertanyaan lain. Terus kalau dia itu jawab 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Manfaatnya apa buat ada? Apa nih? Apa di mana? 2 bulan yang lalu. Apa manfaatnya? Banyak kalanya apa ya? Cuma kepo, tuh, kan? Kepo kadang-kadang nggak bagus. Kalau menerima dulu nggak boleh kepo. Cuma ngomong itu bukan gibah, bukan fitnah. Apa lagi ngomong? Ini ngomong itu apa di mana? Pasti omongan. Ini nih, kenapa nanya apa di mana? Oh ini, ada puasa selama 10. Lalu akibatnya lagi kayak jiwaku, aku akan menghitung besok misalnya puasa yang terus lakukan. Puasa umat akhirnya puasa. Puasa itu salah satu hukuman yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu, ya, ketika melakukan satu kesalahan atau bukan kesalahan, tetapi kira-kira kalau ini nggak dihukum, nanti pada nah ini kan bukan kesalahan, cuma ada apa di mana. Cuma kalau ini dibiarkan, tidak akan ada. Hanya maka layu minillah di wajib akhiri ayat khair yes. Barang siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, maka berkata tadi, ya, insya Allah. Asal kita di sini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habis asar, ada asar. La ilaha illallah. Itu sholat asar tuh. Habis sholat asar kira-kira ada orang tidur. Habis sholat asar ada orang tidur. Jarang. Kecuali tidurnya dari zuhur, terus bablas bangun jam 4 terus malam udah masuk asar itu banyak. Tapi kalau habis sholat asar nih, terus udah gitu tidur, ada nggak? Jarang, masih sering subuh, masih sering mungkin malamnya habis ronda atau habis apa yang isinya berapa. Tapi kalau misalkan asar tidur, udah sholat asar tidur, jarang ya. Apalagi yang kerjain ulama, mungkin nggak? Yang kerjain ustaz mungkin nggak? Ada cerita. Kalau tadi bapaknya, siapa itu? Yang bernama Doigom bin Malik. Doigom bin Malik ini beliau yang minumnya air panas atau air hangat, tidak minum air dingin gara-gara pas masih muda ini melihat wajah cewek dengan tangan nafsu atau syahwat. Kalau sekarang anaknya, bukan dia, anaknya bercerita tentang bapaknya. Waqala Malik bin Doigom. Malik bin Doigom bin Malik Ar-Rosibi. Malik bin Doigom bin Malik. Jadi nama kakek sama cucu sama. Malik bin Doigom bin Malik Ar-Rosibi. Kalau tadi yang cerita tadi nggak cewek itu bapaknya. Sekarang bapaknya juga cuma diceritakan oleh anaknya yang bernama Waqala Malik bin Doigom. Berkatalah Al-Imam Malik bin Doigom tentang bapaknya. Ja'ariyah. Riyah itu bukan angin. Apa bahasa Arabnya dia? Indonesia. Riyah. Angin. Tapi nama orang. Riyah Al-Qaisi. Riyah Al-Qaisi. Riyah Al-Qaisi datang kepada Malik bin Doigom. Nanyain bapaknya. Ini contohnya. Ini Doigom bin Malik orang tuanya. Mansur, Ustaz Mansur. Ini Malik bin Doigom. Anaknya. Ustaz Hashim. Riyah Al-Qaisi. Riyah Al-Qaisi nanya ke anaknya. Bapak ente mana? Keras. Bapak ente mana? Tidur. Tidur. Tanya, bilang.
Waktu sekarang tidur asal. Wah, sekarang tidur rasa. Iya. Iya, langsung kabur. Kalau tadi belum sempat ngebangun, ini kepikiran apa? Jangan-jangan ada penting. Perlu dibangun ke bapaknya. Ah udah, anak utus aja. Diutus lah sama anaknya pusatnya itu, Mansur kan, diutus ambil dulu desa dulu. Cici, anak apa ini? Apa? Itu nyusul, nyusul, nyusul. Si Yusuf Asif. Kenapa? Tanyain, perlu dibangunin nggak di bapaknya? Bapaknya perlu dibangunin nggak? Yang bernama Doi Gobling. Kemarin Doi Gobling. Perlu dibangunin nggak? Tanya ke ulama bernama Riyah Al-Qaisi. Yusuf Asif. Baik, dikejar nih, aku dikejar. Nggak tahu ini lagi di kuburan. Lagi Di kuburan. lagi di kuburan ngomong sendiri siapa ya? Masih dia. Tahu sih. Waktu sekarang tidur. Waktu sekarang tidur. Urusan nanti apa nanya begitu? Nah, kan dia lebih tahu. Waktu sekarang tidur. Waduh, nanti ngapain nanya begitu? Nanti kan datang bukan buat nanya dan ngejar orang. Nanti kan datang buat kerja. Waktu sekarang tidur. Sampai nanya aku mungkin. Terus terusin. Dicuekin. Saking fokus. Akhirnya balik lagi masuk. Ada cuekin. Kenapa? Lagi penting sama urusan sendiri. Loh kenapa ya Pak? Iya sampai-sampai dia nggak ada keberatan. Akhirnya dia fokus ngomong sendiri. Apa ngomongnya? Waktu sekarang tidur. Kenapa dia nanya gitu? Urusan dia. Tahu nggak? Waktu sekarang tidur. Dia nih, kasar tuh. Maksudnya apa nanya begitu? Tahu nggak nih? Kan pada nggak mau. Gak ada begitu. Eh, ini yang dikerjakan oleh ulama di di bawah kapan? Puasa tahun. Puasa. Tadi ya di atasnya ceritanya. Kalau sekarang beda lagi. Waktu sekarang tidur. Waktu sekarang tidur. Itu udah balik. Anaknya merasa bersalah. Oh, mungkin kamu kali, kamu nih. Mungkin suruh bangun nih, bapak nih. Sama susul, 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 susul. Pas datang nih, nggak ada, karena di kuburan. Terus sekarang tidur. Apa yang ngomong begitu dia nih? Waktu sekarang tidur. Maksudnya itu mau tanya begitu buat apa? Tapi dia waktu sekarang tidur. Kita serah dia waktu di itu apa nih? Apa nih? Ada keputusan hadis nggak boleh tidur habis asar. Nanti bisa tidur, lalu dia capek. Apa nih? Apa? Maka guru saya, Habib Sulaiman Idrus mengatakan, kalau kita benar-benar capek, benar-benar letih, benar-benar lelah, benar-benar ngantuk, maka hadis ini tidak termasuk kata para ulama. Ada dispensasi dan sudah terbukti para ulama. Apa? Kalau benar-benar capek siangnya, misalkan habis ngopirin atau apa, habis sholat asar berbagi di masjid atau di kamar tidur itu sengaja gitu aja. Atau bahkan sampai 14 jam lagi tidak bakalan pusing. Kenapa? Karena benar-benar hajar walaupun tapi yang gak jelas itu kalau dibablasin sendiri, udah nggak ada hajat, udah segera, alhamdulillah dia. Nah, bangun-bangun biasa cewek. Pusing, ini pagi, ini subuh, ini apa gitu. Yeah. Waktu sekarang tidur. Hah? Apa ya? Itu waktu sekarang tidur, bego. Waktu sekarang tidur. Waktu masa tidur. Gak ada orang begitu. Misal dia tuh kok begitu. Apa urusannya ini? Kan anak bukan buat nanyain apa sekarang tidur gitu ya. Bukan mau ada hajat ketemu sama dia. Terus apa urusannya ngomong waktu sekarang tidur? Itu sama dia pada tidak jadi sama. Waqala Malik bin Doigong, berkatalah Imam Malik bin Doigong, Ja'a Riyah Al-Qaisi, datanglah Riyah Al-Qaisi. Yas'alu an Abi, bertanya tentang bapakku yang bernama Doigong bin Malik. Ba'dal asri, setelah sholat asar. Fakulna, kita jawab, innahu naimun. Ada tuh lagi tidur, habis asar, ada tuh lagi tidur di kamar. Fakola, nomun hadisa, tidur jam sekarang. Kata siapa itu? Ria, aku tidur jam sekarang, habis asar. Ada waktu mau, ada waktu mau. Apa ini waktu tidur? Tidur siang pantas. Asar, apa ini waktu tidur? Sumawala, kemudian dia berpaling. Munsorifan, berpaling. Pak Nahu Rasulullah, kita utus untuk mengikuti soal utusan. Tadi apa sih? Abdul Muti. Wakul nanti kita bilang Abdul Muti kata semacam. Ala nukizuhu lana. Apakah kita akan membuat kamu? Kita bilang serasi.
Apakah akan aku bangunkan sekarang? Fajar Rasulullah wala, datang ke utusan tuh, lapor. Huwa ahdalu min ayyab bima anni syai'an. Dia sibuk ngurusin perkara sendiri. Adrok tuh, memang saya telah menyusunnya. Wah, wayarul maqabir. Udah masuk ke kuburan dia. Jalan kubur. Wah, yu'atibu nafsahu. Sedang caci maki diri sendiri. Wa yaqul, aqul namun hadhihi salah. Apa ente mau ngomong kepada orang tersebut? Kamu tidur di jam sekarang? Apakah ada lain? Apa ini urusanmu? Ya namun rojul mata orang tidur karena sedih urusan sedih. Jadi ngomong sendiri nih. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Nyesel. Ya namun rojul mata orang tidur kapan aja. Jadi orang tidur kapan aja untuk ibadah beres. Wa ma yudriki anna hadza laysa waqtan naum. Apa urusan ente? So tahu ente mengatakan ini bukan waktu tidur. Tatakallamina bima la ta'lami. Ente ngomong sesuatu yang kamu nggak tahu. Ama inna lillahi alayya ahdan. Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah la angkuduhu abadan. Saya tidak akan melanggar sumpah saya ini selama-lamanya. Dia ngomong sendiri di perkuburan. Bukan ke kuburan wali, bukan. Artinya cuma supaya dia ingat mati. La uwassiluki argo linaum. Saya tidak akan meletakkan dirimu di atas tanah untuk tidur haulan 1 tahun. Jadi selama setahun Riyah al-Qaisi tidur di gubuk. Kalau ngantuk senderan terbangun terus tidur lagi selama setahun. Saya bersumpah bernazar. Saya akan menghukummu gara-gara ucapanmu sotoy orang lain. Apa ini waktu tidur? Saya akan menghukummu. Kamu tidak boleh tidur di atas lantai tanah ranjang gitu. Tidak boleh naik setahun. Kecuali 2. 1 sakit parah. Yang kedua gila. Kalau gila kan gila, bebas kan? Gila, orang gila kan gimana juga. Kecuali 2. Ente sakit parah atau gila. Kalau sakit parah kan nggak mungkin duduk kan, bisa diri. Sakit parah atau yang kedua ente gila. Masya Allah. Itu jangan diem gitu. Setahun bisa nggak tiduran? Bisa. Anak santri lagi ngaji. Ngaji kali ini jam 1 juga. Oh, tidur. Ini kan kantuk beda lagi ya. Beda lagi gitu ya. Rumah. Bu, bayangin bu, cuma ngomong begitu, apa ini waktu tidur? Dia bersumpah, bu, saya tidak akan meniduri badan. Oh, bersumpah tadi, saya tidak akan meletakkan badan bukan di sini di atas. Selama setahun, haulan selama setahun. Illa di maradil hail kecuali sakit parah. Aulia zail atau akal yang hilang itu gila. Masya Allah. Saukatan lagi, celaka ente, siapa bilang? Iya. Itu kan ngomong sendiri. Ya, Riyah atau polisi. Saukatan lagi, celaka kamu. Amar tastahil, apa ente nggak malu? Kamu tuwab bakhil. Kenapa kamu menjelekkan orang lain? Wa an ghayyika la tantahil. Kapan kamu mau berhenti dari kejelekanmu ini? Wajah yang dia nangis di depan kuburan. Wahwa ada yashkur dimakannya. Dia tidak merasa akan keberadaannya utusan ini yaitu Abdul Mulki. Malam marah itu zarga ketika saya melihat dicuekin, saya ngomongan sebagainya. Itu saraf saya berpaling dan meninggalkan. Saya ceritakan ke kamu. Padahal niatnya tentang seluruh utusan Abdul Mulki, ya, itu cuma pengen mau tanyain apa perlu dibangun bapak saya. Ternyata orang yang tadi ngatain bapaknya bukan ngatain, sebenarnya cuma tanya, apa ini waktu tidur asal? Ini waktu tidur, cuman gitu, gitu gini. Ternyata lagi di depan kuburan nangis begini, biar ingat mati begitu kan hikmahnya di kubur begitu. Ingat mati. Ente harus aneh hukum nih apa? Tidak boleh tidur berbaring ini, harus duduk biar kembali diri selama setahun. Selama setahun. Ini maksudnya materi kita pada hari ini bagaimana kita itu menghukum diri kita sendiri agar jerat kapok baik mulut, mata, tangan, kaki, perut, kemaluan, hati dan cuma jangan berat-berat. Kenapa? Karena kita
sadar diri aja. Kenapa? Kebanyakan Dosa. dosa. Jadi kalau kita hidupnya berat-berat banget, nanti kita capek sendiri. Istighfar, tobat, tapi hukumannya yang ringan-ringan tapi istiqomah. Istiqomah tapi ringan. Kalau saya saranin begini, kalau saya saranin, setiap habis ngelakuin dosa, kalau punya duit, ambil 2.000 atau 1.000. Masukin kotak amal, kalau enggak kotak pribadi, nanti kalau sudah banyak, seminggu baru bisa berhenti. 1.000 atau 2.000. Yang kedua, wudhu langsung, karena wudhu bisa ngapusin dosa. Kalau lagi head, kalau lagi head, wudhu nggak boleh, haram. Cewek lagi head, wudhu dosa. Mau tidur dosa, tetap dosa, haram. Gak boleh. Gak boleh, cewek lagi head. Ada 11 haraman. Ada 11 perkara yang diharamkan ketika lagi head. Gitu. Tahu ya? Salah satunya itu ketika lagi head dosa haram. Jadi jangan pakai wudhu aja. Habis itu ngapain? Salah apa? Tobat. Itu setiap ngelakuin dosa. Itu udah cukup banget itu. Nggak usah perlu kayak ulama dulu sampai nanti digampar atau dicopot atau sampai pegang api, jangan ya. Atau seperti Umar bin Khattab kakinya dipukulin pakai rotan, ya. Atau Ahmad bin Qais yang setiap malam yang ngambil dari lampu minyak yang panas tuh, yang apa namanya, yang gelasnya itu atau ininya apa namanya, kaca gitu kan, kena panas tuh, dalamnya ada apinya dipegang begini, pelita. Nah, nggak usah begitu. Atau seperti Umar bin Khattab yang mukulin kakinya, kita bukan makom ini, bukan makom ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibangun ya? Kapan di? Cuma ngomong kapan dibangun. Kalau gitu bukan kapan dibangun lagi, kapan dibangun. Ngapain sih? Maksudnya apa? Kita tahu baru. Nah, kecuali niatnya bangun apa, kita pengen bikin desain, tapi masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Beda lagi. Beda lah. Kalau kita nyanyi orang, ya kenapa kita nggak gitu kepo gitu di urusan orang? Oke, makanya jangan bicara sesuatu yang dapat. Ada sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal, cuma satu doang, yang kan? Sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal langsung, cuma satu, yang lain enggak. Namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Ada yang bilang Dajjal di Pulau Socotra, Yaman, tapi ini pendapat lemah. Masa di Yaman Dajjal? Socotra itu daerah Yaman. Ada yang bilang Dajjal di Khorasan, daerah Iran, daerah Irak. Ini pendapat yang paling kuat, yaitu tepatnya di Najd. Di Najd. Sini Mekah, sini Madinah, di sini agak ke kanan dikit, yaitu Najd di sini. Di situ hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat laut Yaman, laut Arab, situ. Dekat Syam sedikit ke atas. Tapi lebih tepatnya di Najd, itu yang paling tepat pendapatnya. Loh, kenapa nggak keluar sekarang? Belum dikirim pasukannya. Saya sedang membuat, dan tepatnya ada di Dubai. Dubai dengan segala kemerdekaannya. Welcome to Dubai. Arab, tapi tarik perut, tarik dada. Welcome to Dubai. Tarik dada. Ya tap. Oh, iya, itu coba lihat itu. Dubai, tarian. Tari piring. Karena pemasukan yang memang di situ pendapatan paling kuat, karena di situ Najd itu Dubai, Najd itu satu Dubai, macam itu Dubai. Aman nih, paham ya? Jadi yang sekarang yang sedang menguasai dunia perekonomian dan sebagainya, ya itu termasuk corona dulu itu yang dibanding semua ya, yang ngancur ekonomi kan corona itu akhirnya pemakan kawas, akhirnya balik sakit, benar nggak? Akhirnya menghancurkan segala sistem ekonomi, kan banyak yang di PHK, banyak kan asal masalah dari pas tahun corona. Tapi bener emang yang meninggal itu apa itu? Selain takdir, kepikiran, panik. Orang kalau panik tuh boleh turun, gitu. Tahu ya? Sini nggak punya masker, apa tuh? Nggak pakai masker. Yang saya doa, ya Allah, ya Rabbana, saya pengen kena corona sama santri semua. Dikubur, ternyata nggak bisa nyium yang wangi-wangi gitu. Kalau saya pakai minyak wangi ini kata cium gitu doang, tapi nggak mati. Oh begini rasanya. Udah gitu bilang biasa. Ikan sate Ustaz saya begini, kata yang lain cewek. Ustaz saya begini, kata yang cowok. Ustaz saya gini. Dalam hati kiki ketawa, kenapa orang berdoain. Oh gitu, ya Allah, saya pengen kena corona demikian pula semua santri. Saya pengen merasa dengan pemati betul. Jadi itu hati. Kenapa? Dari awal kejadian saya itu isu atau bohong.
Sedangkan orang lain enggak ini. Nah, itu kita itu punya firasat kadang terus semua santai juga. Jadi jangan kemakanan kalau lagi orang apa lagi jangan mudah percaya dengan berita zaman sekarang. Sekarang nggak semua kita bisa percaya, harus disaring. Jadi vaksin nanti orang yang divaksin malah menggigil, kenapa orang vaksin yang malah ngurangin imun nanti. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Tamim Ad-Dari yang meninggal tahun 40 Hijriah, sahabat Nabi. Sahabat nah, sahabat Nabi yang menyarankan Masjid Nabawi ada lampunya, lampu dindingnya. Itu adalah Tamim Ad-Dari. Dulu Masjid Nabawi dibangun tidak ada lampu-lampuan, gelap, gelap gulita. Belum ada samjidan nih, yang masang kabel sama. Belum ada itu, instalasi listrik ya namanya. Belum ada. Jadi dulu itu masih zaman lampu minyak. Nah, siapa yang mencetuskan lampu minyak dibikin di tembok-tembok yang zaman dulu ditempelkan di dalam tembok itu adalah Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Mantan pendeta Nasrani senior. Senior, bukan junior. Makanya penasihat Rasulullah dalam hal bangunan adalah Tamim Ad-Dari. Kalau kita Pak Haji Muspara seperti itu. Jadi dia senior kan lihat. Jadi seniornya Rasulullah itu dalam hal pembangunan tapi yang sering memberikan masukan ke Rasulullah, ya Rasulullah ini begini lampu minyaknya di sini. Itu adalah Tamim Ad-Dari. Arsitek. Kalau arsitek strategi plan Salman Al-Farisi. Perang Khandaq yang nyaranin beliau Salman Al-Farisi. Siapa ya? Yahudi sudah pernah agama Yahudi. Nasrani sudah pernah Salman Al-Farisi. Majusi nyebati pernah buat ayatnya agama. Yahudi, Nasrani, Majusi. Terakhir Islam. Kenapa gonta-ganti agama Salman? Pengen meneliti mana yang benar. Tapi jangan ditiru gitu. Kalau kita kan di Islam, begini. Kalau beliau awalnya bukan Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi. Terakhir Islam. Islam. Salah satu tanah kenabian Rasul di sini ada kota Menubuah. Terus pas Salman kan agak lebih tinggi. Rasulullah SAW itu ya sedang ada sama para sahabat nabinya. Kemudian Rasul tahu Salman kayaknya pengen lihat dari belakang. Begini Rasul dibuka kancingnya satu gini supaya kelihatan di sini. Udah percaya sekarang. Iya betul. Udah percaya sekarang. Dia semua masih Islam. Tapi tahu padahal belum kita kalau buka tadinya nggak cuma dibikin doang supaya kelihatan. Ada stempel kenabian apa seperti telur tapi putih, ada bulu-bulu kecil tapi kayak jelek warnanya putih. Setiap nabi dan rasul punya tanda itu. Kalau ngirim kenabian kita ada tandanya, tapi kalau kenabian ada tandanya. Kadang-kadang orang kecil jadi wali, kadang-kadang orang petani jadi wali, kadang-kadang orang bos jadi wali, kadang-kadang orang kaya jadi wali, kadang-kadang orang tengil orang gimana jadi wali, kadang-kadang orang sok kita dari ibadah kan nggak dipakai. Karena dia di dalam hatinya karena ada sesuatu ini. Jadi kita tidak bisa pada waktu ada seorang agak sulit sampai ada kaidah layak ada kembali dan tidak ada yang mengetahui kewalian seseorang kecuali dia juga wali. Jadi sama-sama identitas kayak ada anak kecil. Selalu ada Nabi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wayuhka dan dikisahkan anak Tamiman Ad-Dari bahwa sesungguhnya Tamim Ad-Dari sahabat Nabi Muhammad yang meninggal 40 Hijriah, nama lailatan lam yakun fiha yatahajjad. Pernah suatu malam beliau ketiduran sampai tidak sholat tahajud. Biasanya tahajud. Terus malam itu tumben beliau tahajud. Faqom masanatan lam yanam fiha ukubatan billazi sona'a. Akhirnya Tamim Ad-Dari beliau bangun setiap malamnya selama 1 tahun, tidak pernah tidur malam sebagai hukuman atas apa yang dia sona'a berbuat atau lakukan. Buat dosa? Buat dosa? Buat apa itu? Meninggalkan sholat sunnah tahajud. Akhirnya beliau menghukum diri sendiri dengan saya akan ganti dengan 1 tahun full, tidak mungkin akan bolong-bolong. Gimana caranya? Nggak mau tidur malam. Tidur diganti. Kalau masalah lam yang nampiha. Kalau masalah lam yang nampiha. Misalnya salat tahajud itu harus tidur dulu ya, enggak ya. Kedua harus tidur. Karena pertama harus tidur. Bisa jadi tidur sebentar, buat sarapan terus bangun lagi. Yang jelas beliau selama setahun tidak pernah telat atau ketinggalan tahajud sebagai hukuman 1 malam tidak tahajud. 1 malam tidak tahajud tidak pasti tahun.
Saya mau nanya sama kita, berjamaah nih, kita semua. Udah berapa malam kita kata hadir? Saya gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita juga. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Talha radhiyallahu taala dari Talha, semoga Allah meridhoi sahabat Nabi. Ada yang bilang Talha bin Ubaidillah, ada yang bilang Talha bin Musrif. In qala rajulun zata yaumin fa naza'a siyabahu wa tamazzaqa. Tamarrog sebenarnya bukan tamarrog. Tamazzaq, apa tamazzaq? Robek. Tamazzaq, apa tamazzaq? Roh. Tapi di sini roh ya. Wa tamazzaq. Wa tamazzaq firqadh. Wa kana yakun nafsihi zuki nar jahannam asyaddu haram. Jifatun bil ladhi batalatun bin nahar. Qala fa bainama huwa kadzalika id awsara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zilli syajaratin fa atahu fa qala dhalamat fi nafsi. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alam yakun laka badun minan nati sunata. Amal laqad futiha laka abwabu sama wa laqad bahu bikal malaikah. Ini ada seorang sahabat Nabi tapi di sini enggak disebutkan. Di Syarah Ihya Ulumuddin dan di kitab yang lainnya yang cerita ini yaitu Tolha. Sebenarnya beliau mengatakan ada seorang yang datang ke Rasul. Siapa? Ada seorang yang melakukan perbuatan syirik. Beliau sendiri. Gitu. Jadi beliau menceritakan cuma supaya nggak disebut sombong atau gimana. Ada tuh kisah seseorang ada beliau sendiri. Lagi di tengah jalan merobek bajunya di siang hari. Namanya di Mekah, Madinah kan di Madinah ketika masih kan panas ya. Dirobek bajunya dilepas dirobek gitu. Ngomong apa ya? Lepas kontrol begitu. Bahasa kita kayak ada lagi lepas kontrol. Rasakanlah oleh badanmu, inilah panasnya dunia, apalagi panas yang neraka jahanam nanti. Nggak sadar, nggak tahu dari jarak jauh di tenang, mama sudah begini. Dan akhirnya malu sendiri. Pas malu merasa dirinya bersalah karena buka bak. Cuma kedengeran teriakan, akhirnya minta maaf, maafin ya Rasulullah, gua labat nih sih. Jiwaku mengalahkan bukannya ada kelepasan. Apa over ya namanya? Over. Apa nih? Jadi dia nyesel, mungkin habis ngelakuin kesalahan itu, dirobek bajunya, rasakan Allah badannya. Oh, di teras terik matahari, panas kan? Nah, api neraka ini lebih panas lagi daripada ini. Tapi dia terjadi jauh. Wah, sahabatannya robek baju apa? Di sana. Kalau mati nafsi, maafin ya Rasulullah. Lepasan ini jiwaku seperti ini. Apa kali? Apakah Nabi masalahkan itu orang? Tidak. Justru Rasulullah bersabda seperti ini. Alam yakun laka pedun kan jelek buruk. Alam yakun laka pedun. Apa ente melakukan perbuatan yang buruk minal ladzi sonat? Apa ente melakukan perbuatan yang buruk? Tidak kan? Ngapain minta maaf? Amal laka putihat laka abwabu sama. Demi Allah telah dibuka pintu-pintu langit untuk kamu. Walaqad bahallahu bikal malaikah. Allah telah bangga disebabkan perbuatanmu di hadapan para malaikat. Kata Rasulullah, walaqad bahallahu bikal malaikah. Allah telah berbangga bika tentang dirimu yang kau lakukan tadi. Saya nggak jarak jauh. Oh, itu langit dibuka. 1, 2, 3, 4 sampai 7. Rasulullah SAW bukan kasar nabi. Musyahadah. Kita minta maaf melihat nggak salah apa? Enggak, justru pintu-pintu langit dibuka akibat perbuatanmu. Bayangin, akibat perbuatanmu pintu langit dibuka. Yang kedua, Allah berbangga ya tentang diri. Tuh lihat tuh. Malaikatku sini lihat tuh lihat. Kita mau hidup gitu. Boleh silakan, tapi jangan harus serius. Jangan kita robek baju tapi bajunya robek sayang ya. Bajunya robek. Jadi mungkin ya gitu kan hati kita yang dipilih Allah. Intinya penyesalan. Ya, cuma jangan ngezolimi, jangan sampai bagaimana, jangan sampai kalau sahabat Nabi dulu ya kelihatan kita terlalu berlebihan, tapi itu sudah standarnya mereka. Nah kita jangan seperti itu, jangan kayak Umar nanti berkhotob nanti kita pukul kaki kita nggak tahunya besok udah nggak bisa jalan. Kenapa? Setahun dipukulin terus. Tapi jangan dia kayak Hanafi voice dipegang lampu panas.
melepuh terus tangan gitu. Jadi yang wajar-wajar aja. Ya setiap habis ngelakuin kesalahan, habis ngelakuin kesalahan, sholat tobat, habis ngelakuin kesalahan, wudhu. Jadi tadi itu nggak pernah ketawa. Habis ngelakuin dosa, wudhu lagi. Kenapa? Karena hadis yang sahih, wudhu itu bisa menghapuskan dosa. Atau sholat. Waat bi sayyi'atul hasanah tatammu kata Rasulullah. Irilah dosa-dosamu dengan kebaikan, niscaya bisa menghapusnya. Jadi cara menghapusnya adalah melakukan kebaikan. Tapi kenapa Ustaz para sahabat dan tabi'in dulu kok sampai begitu kan mereka tahu kebaikan-kebaikan bisa ngapusin dosa. Iya, cuma mereka pengen lebih lagi, lebih menjahat lagi, bersungguh-sungguh lagi. Kalau kita nggak usah begitu, kenapa? Nanti kita nggak budi-budi sakit Ustaz, akhirnya kan lebih parah gitu. Banyak dikali kewajiban. Kewajiban. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang nyabutin bulu dada. Yang usah diikutin, yang usah diikutin habis ini nanti. Bulu dada, saya mengarah kali ya. Cowok, ada gak bulu di sini? Ya. Ada bulu kecil ada gak? Ya. Apalagi orang Arab bulu banyak gak? Orang Arab bulu banyak gak? Nah ini ada ulama terkenal namanya Wuhaib bin Warad. Wuhaib bin Warad apabila melakukan sesuatu perkara yang diingkari dari suatu perbuatan dosa, panat apa sya'aratin ala sadrihi, mencabuti beberapa bulu di atas dadanya, hatta azuma alahu, sampai terasa sangat sakit sekali. Sumaja ala yakun, kemudian dia berkata, waihak, celaka kamu, inna uridu bikil khair, aku melakukan perbuatan seperti ini hanya untuk kebaikan kamu. Jadi ulama zaman dulu seperti Wuhaib bin Warad yang meninggal 93 itu. Kalau habis melakukan perbuatan, bajunya dibuka, dicabutin ke bulu tuh. Coba aja, bulu dada cabut. Bukan dikerok ya, cabut. Aduh, merah gak? Merah kan coba. Gue kayak gitu kalau nggak biasa. Nih, ini kan begini. Ibu sedikit. Kalau ini kan bulu dada. Apa nih? Oke nih, nah inilah salah satu tirakatnya ulama yang bernama Wuhaib bin Warad. Kalau melakukan kesalahan, beliau memujahadatkan dirinya sendiri, berusaha memerangi nafsunya dengan cara mencabut tubuhnya. Aneh-aneh aja. Berarti tadi ucapan saya benar apa? Suruh berusaha, nyapu, ngepel, gali empang, bakar sampah supaya apa? Supaya ya. Nah, itu. Imam Ghazali dulu pondok pesantren, Imam Ghazali ya sebelum cuci kotoran itu. Imam Ghazali, Imam Ghazali dulu kalau pesantren, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali Musi. Imam Al Ghazali pengen pondok pesantren, ya nyari ilmu agama kepada seorang gurunya. Terus nyampe di pondok gurunya, ini kisahnya, kisah Imam Ghazali itu mendapatkan putu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa sukses? Salah satunya adalah doa orang tua. Bapaknya beliau pengen banget punya anak kiai, setiap dengar pengajian nangis, setiap dengar pengajian nangis, akhirnya diwujudkan anaknya jadi kiai Imam Ghazali, ulama terkenal. Padahal bapaknya bukan ulama, orang biasa, penjual benang-benang yang terbuat dari domba dan sebagainya. Boro-boro mondok bapaknya, nyanyi-nyanyi biasa kayak kita gitu biasa. Tapi anaknya jadi kenapa? Karena pengen punya anak kiai atau ulama. Terus gitu Imam Ghazali. Yang kedua, rahasia Imam Ghazali selain bapaknya keren, beliau juga keren. Ketika mau pesantren, beliau minta, Pak Guru bahasa kita, Pak Kiai, Pak Ustadz, ya saya tugasnya apa? Kan biasa Bu, kalau di pondok pesantren itu kan ada tugas. Nggak mungkin kalau misalkan ada tugas cuma makan, minum, tidur, tapi nggak tugas, nggak pikir, nggak mungkin kalau pesantren di mana-mana jangan dulu begitu. Entah dia masak nasi, cuci piring, bakar sampah, sebagai khidmah dia, melatih dia biar nanti di masyarakat mau dicapekin. Karena kalau kita biasa berkorban, nanti kesannya mau berkorban. Tapi kalau kita biasa nggak mau berkorban, maunya dilayani, maunya dapat duit ini, nanti kesannya susah ngasih orang. Kesannya susah berkorban harta, tenaga, pikiran dan mau. Pasti harus ada duitnya atau harus ada balasannya. Perhitungan begitu. Itulah santri di beberapa pesantren dimanja nanti dimanja. Nah, kata gurunya nggak ada, semua santri sudah dapat tugas, cuma ada nih satu lagi kalau mau. Apa itu? Zaman dulu kan ada ini, sekarang juga boleh apa? Batu istinja.
Kan istrinya paling bagus dua, pakai batu, double, yang kedua pakai air. Jadi batu dulu, kemudian air. Atau boleh air langsung, atau boleh batu lagi. Kalau batu lagi dia itu boleh. Pakai batu tuh, bekas dulu nih. Nih, batu-batu bekas saya ditaruh di sini tempat khusus. Kalau ente mau, ya sikatin, jemur, nanti kasih saya lagi. Siap bu, bilang mungkin kayak begitu. Ya itu ibu lagi. Aduh, kalau gitu ya, kadang cuma disuruh berhubungan sampah atau ini lu merasa terhina atau ini padahal itu apa itu kerennya begitu. Syekh Zakaria Al-Ansori setiap hari bahkan setiap saat itu sering ketemu Rasul dalam mimpi setiap hidup. Paling lama berapa seminggu sekali, kisahnya banget itu. Beberapa hari pernah beliau ketemu Rasulullah, nggak ketemu sebulan, 2 bulan, setahun. Alasannya apa ternyata? Beliau sempat dipanggil julukan Syekhul Islam. Yang kedua, imamahnya kegedean. Ngimpi lagi ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau itu lama sekali? Apa yang salah pada diri saya? Kita mau tahu, iya, senang dipanggil Pak. Bahasa kita senang dipanggil Pak Ustaz. Ente senang dipanggil Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansori. Kamu senang dipanggil Syekhul Islam, gurunya orang Islam. Syekhul Masyayikh, Syekh Islam. Apa saya hapus saja orang panggil saya Zakaria Al-Ansori? Enggak ada. Kalau saya hapus, cuma hapus tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Yang kedua, imam kamu begitu. Oh kalau gitu saya copotin imamahnya. Enggak, kecilin yang di depan. Kecil ini. Hal-hal sepele bisa menyebabkan kita tidak bertemu sama Rasul. Kalau hanya seperti itu, apalagi kita yang banyak melakukan kesalahan, maka wajar kita ya tidak ketemu sama Rasul. Para jamaah yang dirahmati Rasulullah, selesai sudah dari kita pada malam hari ini. Kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kita sudah membacakan beberapa kisah para ulama, ya, dan hidupnya udah lama sekali. Beliau kalau habis melakukan kesalahan, atau bukan kesalahan, cuma perkara yang dirasa tidak pantas untuk diucapkan atau ditanyakan atau dilakukan, maka beliau langsung ya menghukum dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita ini kalau melakukan suatu perbuatan, nggak usah yang ini deh, yang salah, yang benar-benar salah, yang benar-benar dosa, maka kita supaya kira apa bisa pakai puasa. Kalau dulu saya waktu pas jadi santri, kalau saya melakukan kesalahan, maka hukumannya adalah yaitu duit. Jadi punya papa celengan, ambil duit jajan 2.000 sekali. Kesalahan, tapi kesalahannya fatal. Apa misalkan dosa yang beri. Tapi kalau dosa yang kecil-kecil atau dosa biasa itu 1.000 atau dikalkulasikan selain istighfar. Tapi kan kumpul-kumpul usaha itu. Terus ada juga dulu itu berangkatnya itu tadi puasa. Kayak dulu mukul orang atau ini puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Puasa Daud itu buat mengkafarkan dosa. Mengkafarkan dosa. Mengkafarkan dosa. Ya. Amin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Fahakadza kanat uqubatu lil hazmi li anfusihim, seperti inilah hukuman yang dilakukan oleh orang yang memiliki tekad yang kuat lagi hebat li anfusihim untuk diri mereka sendiri. Wal ajab, dan sungguh sangat ajib atau aneh, annaka tu'aqibu abdaka, kamu suka menghukum budakmu, wa amataka, budak cewekmu, wa ahlaka, istrimu, wa waladaka, suka menghukum anakmu, alama yasduru minhum min su'i khulqin, kalau mereka melakukan perbuatan akhlak yang buruk, wa taksirin fi amrin, atau tidak melakukan perintah kamu dengan cara yang bagus. Yang sangat ajib, kamu suka menghukum orang, wa taqafu anna kalau tajawazta anhum la kharaja amruhum anil ikhtiyar wa ghadab alaika. Kamu takut kalau kamu tidak menghukum mereka, mereka akan melampaui batas, tidak mentaati lagi perintah kamu. Summa, kemudian anehnya, milu nafsak, kamu menelantarkan, menyepelekan dirimu sendiri. Wahiyya a'zamu aduwi laka, wahiyya a'zamu aduwi laka, padahal dirimu adalah musuh terberat bagimu. Jadi kadang-kadang kata Imam Ghazali, kita kalau anak kita ngelakuin kesalahan atau ini, kita dulu memarahinya gitu. Tapi kalau diri kita ngelakuin kesalahan, kita nggak menghukum sendiri, padahal siapa yang paling berbahaya orang itu kita. Kalau orang kan sendiri ya, jadi kalau kita melakukan dosa berbahaya kan ya, maka yang paling layak dihukum kita sendiri.
Kalau santri disuruh buat musalah, suruh musab, kalau santri disuruh buat musalah, suruh bakar sampah, dia harus lebih memayahkan diri sendiri, hukum lebih berat daripada orang lain. Jadi harus lebih di atas. Misalkan tahapan hukuman begini, kalau dia buat musalah hukuman segini di atas. Karena kita kan kalau orang yang berdosa, oh mungkin ini. Tapi kalau kita ngelakuin kesalahan, berbuat dosa, ada istighfar lagi deh. Yang penting kita istighfar. Kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk hukum. Namanya judul kitab hari ini adalah Mu'aqabati nafsi, menghukum diri sendiri. Ala taksiriha, atas kelalaian yang dilakukan atau perbuatan dosa. Insyaallah alam. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan sabil salam وصحبه في كل لمحة ونفس نفس بعدد كل ما برسول الله والبدوي ورجال ممن علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد. فاكسني أنت معتمدي فاكسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي
رسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب لا نورك محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كل شيء يا أرحم يا أرحم ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربي لا تذل فرد وأنت خير الوارثين اللهم نزل أحوالنا ومن الشيطان عليه والشيطان على بالصبر بالسر اللهم رأينا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء والشيطان اللهم يا الله يا الحاول الحاول ولا حول 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 وحنا أهلنا إلى أحسن أعمال وحمد الله سبحانه ولمن وكيل وحضر اللهم صل على اللهم صل على وارزقنا خير الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا عذاب والمسلمين آمين وجودنا باللسان بالمصطفى الرسول أعطاه كل صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه والحمد لله الذي ردني اللهم سيدي ونبي قلبي محمد أنا صادق وصحبي أجمعين
Ada informasi apa jangan lupa ya. Insya Allah ini pernah dinyatakan oleh dan sekarang di setiap Jumat diadakan Jumat lagi ya yang melaporkan bukan ini dan orang sekitar yang hadir di sini. Jadi mudah-mudahan selalu istiqomah. Kita di waktu hari lalu 1.300 ya buat apa aja hanya kita berada istiqomah kita isi pengharuan amal yang dicintai oleh Allah amal yang bermanfaat ya istiqomah itu pemahaman sama susah kayak orang sedikit alhamdulillah ya antusias kita ada yang ada nasi kamu di total sudah 51,3 semua kita masih ada lagi ya luar biasa ya semangat di insya Allah pengajian bersama yatim itu diadakan di bulan Rajab akhir atau ada program nih ya program teras skill program proyek satu dan satu semakin memberi capek Pak Ibu Bapak Rasulullah ini akan dibantu pertolongan lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi.